Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Muhammad Badar, mahasiswa dari Universitas Kampus Siber Asia dengan NIM 230101020127, kelas SI 204, jurusan PJJ S1 Sistem Informasi, mata kuliah Business Intelligence, dengan dosen Bapak Dr. Ucok Darussalam STMT. Kali ini saya akan membahas suatu topik untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester saya yang membahas topik paper dengan judul Penerapan Business Intelligence pada CV tangga emas chemical dengan metode OLAP. Latar belakang yang membelakangi pembuatan paper ini adalah pengolahan data sangatlah dibutuhkan dikarenakan proses begitu penting untuk mendapatkan suatu informasi. Hal ini berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan menentukan kemajuan suatu perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan operasional, perusahaan tersebut menggunakan teknologi komputer untuk menyimpan semua data-data transaksi, dan masih banyak kurangnya dari penyimpanan data-data tersebut. Maka dari itu butuh pengoptimalan pengolahan data dan transaksi penjualan barang. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan penerapan bisnis intelligence pada perusahaan tersebut. Dalam penerapannya ini menggunakan metode online analytical processing atau yang disebut OLAP. OLAP digunakan sebagai landasan dalam penelitian dikarenakan dapat memudahkan pengguna untuk dapat memilih atau melihat data dalam bentuk multidimensi. Proses perancangan Business Intelligence ini menggunakan Business Intelligence Roadmap yang memiliki beberapa tahapan dimulai dari identifikasi masalah. Lanjut kita ke permasalahan umum. Di Indonesia saat ini telah memasuki era revolusi industri 4.0, yang dimana sebenarnya kita sudah masuk di era 5.0. Dengan perkembangan ini, bagaimana teknologi bisa mempengaruhi dunia suatu industri, terlebih lagi di dalam industri kimia sendiri. Ada bagian dari ilmu yang mempelajari proses pengolahan zat dalam skala industri, dan hasil produksi tersebut sangat mudah sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya mengenai zat celup atau pewarna pada pakaian. Dengan begitu, bukan tidak mungkin persaingan industri di dalam industri kimia ini sangatlah ketat. Ditambah dengan majunya teknologi informasi sekarang, perkembangan teknologi informasi saat ini sangat berpengaruh untuk perusahaan maupun bisnis karena akan mempermudah dalam membuat data penjualan. Dan kita lanjut, dengan adanya bisnis intelligence ini membuat pengolahan data menjadi lebih mudah dan dapat dimengerti oleh perusahaan karena topiknya mengangkat dengan sistem OLAP. Metode analisa yang digunakan yang pertama, business case assessment. Tahapan awal dalam merancang sebuah aplikasi yang harus dilakukan adalah pengecekan tentang pemikiran serta mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan seperti strategi, tujuan, dan saran sebuah organisasi. Yang kedua adalah enterprise infrastructure evaluation. Dalam membangun aplikasi business intelligence ini harus melakukan perancangan tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhannya, seperti technical infrastruktur dan non-technical infrastruktur. Yang ketiga adalah project planning. Tahapan ini dibuat agar perancangan aplikasi bisa selesai tepat waktu. Dan yang keempat,
tahapan ini adalah yang keempat adalah project requirement definition. Tahapan ini adalah tahapan pengecekan infrastruktur yang ada apakah sudah sesuai dan dibutuhkan baik secara technical maupun non technical. Jika sudah aplikasi selesai dikerjakan, selanjutnya ada data analisis. Pada tahapan ini akan melakukan analisa atau pengecekan kualitas pada data-data tersebut, apakah kualitas data tersebut baik atau tidak. Selanjutnya application prototyping. Tahapan ini membuat rancangan fitur-fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Aplikasi yang dibuat sesuai dengan fitur-fitur yang diinginkan atau yang disepakati oleh user. Kita harus membuat bentuk prototipe terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah mendata repository analisis. Tujuannya untuk menyimpan semua informasi kontekstual. Hanya saja mendata beberapa dengan database pada umumnya yang digunakan untuk menyimpan data aplikasi bisnis. Biasanya pendataan ini digunakan untuk membantu merubah bentuk data ke dalam informasi sehingga memudahkan manajerial mengetahui informasi mengenai data-data yang akan digunakan pada aplikasi ya. Lanjut, sekarang kita di sesi keunggulan metode pada paper untuk problem solving. Di sini ada beberapa keunggulan yang digunakan. Yang pertama adalah database design. Database design ini mengenai dilakukannya untuk menuju aplikasi yang akan dibangun dengan membuat star, skema maupun snowflake. Yang kedua adalah tahapan ETL design. Tahapan ini dilakukan jika kualitas data tersebut kurang baik. Jika kualitas data tersebut sudah baik, maka kita tidak perlu melakukan ETL design ini. Dan yang terakhir adalah mendata repository design. Pada tahapan ini akan dilakukan perancangan mendata repository ini dilakukan untuk sumber database yang digunakan. Selanjutnya kita lanjut di bagian chart transaksi. Bisa dilihat ini adalah hasil dari kebanyakan customer yang melakukan pembelian. Bisa dilihat di sini topnya ada 2 barang atau 2 produk dalam satu transaksi. Yang tertinggi yaitu sebanyak 70, yang paling tertinggi, dan sedangkan penjualan paling terendahnya yaitu ada di sekitaran 15 transaksi pada bulan Juli. Ini adalah transaksi terendah dan ini adalah transaksi tertinggi pada bulan September. Bisa dilihat ini grafiknya merah, September, penjualan sebanyak 70 transaksi, dan penjualan paling rendahnya ada di bulan Juli, yaitu di sini sebanyak 15 transaksi. Kita lanjut untuk ke chart penjualan barang. Bagaimana bisa dilihat dalam tampilan chart berikut ini.
penjualan barang yang sangat banyak terjadi pada bulan Februari. Ini adalah top marginnya untuk penjualan produk, dengan penjualan barangnya sekitar 73.000 kilo, dan penjualan terendahnya ada di bulan Agustus. Ini penjualan terendahnya, yaitu berada di kisaran yang terendahnya, berarti mohon maaf, di sini ada di kisaran sebanyak, untuk bulan Agustus adalah penjualan terendahnya, yaitu terjual hanya 600 kilo saja. Kita masuk ke kesimpulan pada paper yang dibuat. Berikut ada beberapa kesimpulan yang didapatkan. Yang pertama, dengan menggunakan web business intelligence ini, permasalahan pada pengolahan data penjualan CV pada perusahaan tersebut dapat diatasi karena penggunaan yang mudah dan dapat berlangsung lebih optimal. Yang kedua, dengan menggunakan web business intelligence ini, data dapat diolah secara cepat dan memudahkan dalam menentukan keputusan untuk meningkatkan proses bisnis. Yang ketiga, penelitian ini menghasilkan business intelligence penjualan barang menggunakan web yang menampilkan informasi dalam bentuk grafis. Dan selanjutnya adalah usulan selanjutnya untuk pengembangan pada nantinya di masa depan, kalau ada yang ingin mengembangkan paper tersebut. Pada penerapan bisnis intelligence ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan serta memerlukan perbaikan untuk meningkatkan manfaat dari bisnis intelligence itu sendiri. Ada beberapa poin yang dapat dikembangkan pada penelitian pada paper ini. Yang pertama, manfaatkanlah penggunaan teknik data mining sehingga pola dari data dapat dilihat dengan lebih jelas dan informasi yang didapat dari data yang ada lebih mendalam. Yang kedua, menggunakan indikator pengukuran key performance indikator untuk pemantauan penjualan barang masing-masing barang sehingga dapat diketahui tingkatannya. Dan ini untuk link downloadnya bisa dilihat atau nanti saya taruh di kolom deskripsi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah bicara atau tutur kata yang mungkin kurang berkenan atau cara pembawaan saya yang kurang. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.